Halo guys, kembali lagi dengan gue Kuro guys. Di sini mari kita bahas episode terbaru Mau Gakuin season 2 core keduanya, yaitu episode 2-nya. Terutama scene mana aja yang kena skip ataupun dirubah di animenya. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Episode kali ini dimulai dengan Igaret yang saat itu melaporkan adanya para naga yang muncul di wilayah Azeson, dan bahkan sudah ada beberapa orang yang sudah menghilang atau kemungkinan memang sudah dimakan oleh para naga itu. Cuma kan saat ini di sana nggak ada yang bisa membasmi para naga itu, dan pilihan terbaiknya adalah mengirimkan para bawahan Anos dari 2000 tahun yang lalu. Tapi masalahnya pihak Azeson itu ya seperti yang kalian tahu, mereka itu kurang bersahabat, apalagi jika para iblis yang ikut membantu di wilayah mereka sendiri. Nah, daripada menimbulkan masalah yang gak perlu, Anos pun berniat sekalian melakukan program pertukaran siswa antara Akademi Pahlawan dan Akademi Raja Iblis untuk sekalian memantau dan perlahan ikut campur dengan permasalahan naga di sana. Apalagi kan di sana udah ada Emilia Sensei yang sebelumnya dikirimkan oleh Anos. Nah, kalau di novelnya sebelum di scene ini ada beberapa scene yang kena skip, yaitu saat Caesar dan Eleanor main ke kastil itu dan mereka sempat main Raja Iblis dengan Anos. Cuma ya intinya main Raja Iblisan gitu cuy. Sedangkan Zeza yang berperan sebagai Raja Iblisnya. Mereka juga sekalian berterima kasih pada Anos yang sudah mengirimkan 10.000 Zeza untuk belajar pada pohon besar Eni Yunin. Ya sama seperti di sini nih, yaitu saat mereka lagi di danau. Lalu berikutnya scene pun berpindah ke wilayah Azeson, di mana saat itu para murid sudah sampai di sana menggunakan Gatom. Nah, kalau di novelnya mereka itu sempat mendapat pelatihan lebih dulu, terutama mengenai teknik Gatom yang bakal mereka gunakan nantinya. Jadi Limit sengaja mengajari mereka teknik Gatom sampai mereka bisa melakukannya sendiri. Makanya di sini Limit sempat bertanya pada Naya bagaimana rasanya berhasil menggunakan Gatom. Karena kan waktu itu Naya lah yang paling pertama yang mampu memahami dan menggunakan teknik itu. Oh ya BTW, Naya ini sebenarnya bukan murid baru, melainkan memang sudah ada di kelas itu dari dulu. Cuma kan memang baru diperkenalkan di volume ini. Walaupun memang dari dulu Naya itu selalu menghabiskan waktunya di ruang perpustakaan untuk membaca banyak buku sihir. Jadi ya sebenarnya dia itu memang punya pengetahuan yang sangat luas mengenai sihir dan sebagainya. Tapi dia itu kurang percaya diri dengan kemampuan fisiknya, atau setidaknya sebelum bertemu dengan Limit yang bisa langsung memahami potensi dari Naya itu. Makanya Naya lah yang pertama kali bisa memahami Gatom dan berhasil menggunakannya. Atau dibanding murid-murid lainnya, gue yakin sih kebanyakan dari kalian bakalan suka sama karakter Naya ini. Soalnya kedepannya Naya bakal mendapat peran yang cukup banyak dan dia itu memang nyenengin banget. Bahkan dia itu bakalan menjadi murid kesayangan si Raja Kematian Aldemir. Lalu setelah pindah ke ruang auditorium dan para murid sudah mulai berkumpul semuanya, ternyata ada banyak murid Akademi Pahlawan yang tidak setuju dengan program pertukaran itu. Bahkan di saat Emilia meminta mereka untuk tenang, mereka malah berusaha untuk mempermalukan Emilia. Kalau di novelnya sebenarnya dijelaskan dari awal mulai mengajar di akademi itu, Emilia itu memang selalu mendapat perlakuan yang kurang baik dari para murid di tempat itu. Ya intinya nggak mudah bagi Emilia untuk bisa diterima dengan baik oleh mereka. Di sini Limit pun mengadakan duel antar perwakilan masing-masing akademi, yaitu menggunakan cara lempar dadu. Cuma ya Anos bisa memenangkan duel itu dengan sangat mudah. Padahal sebenarnya si Hain ini sengaja melakukan kecurangan pada dadu itu. Bahkan kalau di novelnya Anos itu nggak cuma 1 atau 2 kali melemparkan dadu itu. Dia itu sempat melemparkannya juga ke bagian dinding dan tempat-tempat lainnya dan hasilnya tetap sama. Ya walaupun cara lemparnya aja brutal banget. Jadi duel itu dimenangkan oleh pihak iblis dan mereka akan tetap melakukan program pertukaran siswa itu. Tak lama kemudian tiba-tiba ada satu bocah yang muncul di tempat itu dan mengajukan pertanyaan aneh pada Anos, walaupun cuma Anos yang bisa melihat dan merasakan itu. Setelah itu ada kepala sekolah Zamira yang masuk ke ruangan itu dan memberitahu mereka kalau pihak kerajaan telah memberikan titah untuk melenyapkan ancaman para naga yang muncul di wilayah mereka. Cuma kan Zamira kayak sengaja memerintahkan para murid untuk ikut menangani ancaman itu. Apalagi setelah itu Zamira malah langsung menemui Rei dan memintanya untuk kembali ke wilayah Azeson. Soalnya dia udah mempersiapkan acara penyambutan untuk Rei atau pahlawan kanon. Walaupun Rei langsung menolaknya, bahkan Zamira sampai menyebut para murid sebagai pahlawan palsu. Ya tentunya para murid yang mendengar itu mulai terpancing emosinya. Cuma kan Zamira malah semakin memojokkan mereka dengan semua perkataannya. Di sini Emilia pun mulai membela para murid dan bahkan berani melawan kata-kata Zamira. Walaupun Zamira malah semakin menghina dan merendahkan Emilia. Cuma kan para murid di sini seperti membela dan melindungi Emilia Sensei. Walaupun Emilianya malah menegur mereka. Ya sebenarnya kalau di novelnya ada lebih banyak scene yang menunjukkan begitu beratnya Emilia dalam mengajar para murid di akademi itu. Cuma ya dari scene ini kita bisa tahu kalau Emilia Sensei itu udah jauh lebih mendingan. Lalu scene pun berpindah ke kota Gairadit dan waktu itu Emilia kelihatan lagi keusahan dalam membuka makanan kalengnya. Jadi Anos pun yang melihat itu langsung menghampiri Emilia untuk membantunya.
Nah, di sini ada banyak hal yang Emilia ceritakan pada Anos kecil. Dari mulai dirinya yang masih kesusahan dalam menjalani pekerjaan barunya itu dan bahkan belum bisa beradaptasi dengan lingkungan di tempat itu. Lalu darinya yang dulunya merupakan bangsawan iblis dan sebagainya. Cuma ya kebanyakan Emilia menceritakan tentang nasibnya saat ini dan itu semua karena penyihir yang sangat jahat atau Anos yang dia maksud. Bahkan dia sempat mengatakan kalau cara bicaramu sangat mirip dengan pria yang sangat menjengkelkan di dunia ini. Tapi Emilia juga mulai sadar dan semakin merasakan sendiri bagaimana hidup menjadi orang yang selalu dianggap rendah. Nah, sebenarnya roti milik Emilia di sini itu udah lumayan basi cuy dan juga cukup keras. Makanya dia sengaja memakannya dengan makanan kaleng seperti itu dan juga untuk sekalian mengurangi rasa asin dalam makanan kaleng itu. Soalnya kan saat ini Emilia hanya punya sedikit uang dan belum mampu untuk membeli makanan yang lebih layak. Lalu Shin pun berpindah ke wilayah danau dan saat itu Anos dan kawan-kawan mulai bermain di tempat itu. Nah, kalau di novelnya Anos itu udah sempat bertemu dengan Ahide di tempat itu. Dan karena pria itu menggunakan cincin yang tidak biasa, jadi Anos pun sempat bertanya padanya. Tapi kan Ahide hanya menjawab kalau cincin ini merupakan kerajinan dari tanah airku. Ya tentunya Anos sempat berpikir mengenai hal itu. Soalnya dia tahu kalau salah satu bahan cincin itu menggunakan kulit naga. Sedangkan di wilayah iblis maupun manusia nggak ada lagi bahan seperti itu. Apalagi dia juga teringat tentang perkataan Ceresa sebelumnya. Cuma kan waktu di sini Ahide itu menggunakan seragam yang sama seperti seragam Akademi Pahlawan. Nah, kemungkinan dia itu baru aja dari kerajaan Assassin dan memang sengaja menggunakan seragam itu untuk bisa menyusup dengan mudah. Setelah berpisah dengannya, baru Anos dan kawan-kawan mulai bermain di danau itu. Bahkan Anos sampai membuatkan pakaian renang yang sangat hebat untuk mereka semua. Ya, ini orang kalau menciptakan sesuatu memang selalu niat banget sih. Sedangkan di sisi lain Ray dan Misa yang seperti biasa mau ngebucin malah kedatangan sang bapak mertua. Dan seperti biasa Shin ngajakin Ray untuk duel jika ingin mendapatkan Misa darinya yaitu duel renang. Ya pokoknya dalam segi apapun Ray itu harus bisa lebih unggul dari Shin. Sebenarnya di waktu ini harusnya Shin itu pergi bersama Eldemet untuk ikut menyelidiki para naga yang muncul di wilayah Assassin. Cuma dia itu bilang punya firasat buruk, makanya dia sengaja menyerahkannya pada Eldemet dan langsung menuju ke tempat ini. Ya intinya mengawasi putrinya itu jauh lebih penting daripada memburu para naga. Lalu setelah seharian bermain di tempat itu, di malam harinya Anos pun sengaja menemui satu orang yang memang sudah mengawasinya dari tadi, yaitu di kuil yang sudah ditinggalkan. Di sini awalnya hanya ada pria yang mengaku dirinya bernama Ahide yang muncul duluan. Sebelum akhirnya dia mensummon dewanya menggunakan cincin yang dia gunakan. Nah, ada banyak hal yang mereka bicarakan di sini yaitu terutama mengenai ujian pemilihan suci. Lalu 8 terpilih yang menjadi kandidatnya dan sebagainya. Bahkan beberapa kali Ahide sempat menyebut nama Equus yaitu sang dewa utama dunia itu. Kalau di novelnya Ahide juga sempat mengatakan negara dewa naga Jordal yang menjadi tempat tinggalnya. Cuma kan Anos masih belum mengerti apa yang dia katakan dan apa itu ujian pemilihan suci. Kenapa Anos diikut sertakan dan siapa yang memilihnya. Di sini setelah Ahide mensummon dewanya, mereka pun langsung menyerang Anos dan sempat membekukannya dengan menggunakan kekuatan dari bulan penciptaan yaitu Artir Tonoa. Nah harusnya kan yang punya kekuatan itu hanya Dewa Militia. Cuma kan di saat Anos menanyakan hal itu, dewa ini mengatakan kalau namaku adalah Arcana, sang dewa seleksi dan bukan Militia. Di sini Anos pun bisa mengalahkan mereka dengan mudah dan sempat menjebol tubuh Arcana. Walaupun pada akhirnya Anos sengaja membiarkan mereka untuk kabur. Nah, kalau di novelnya Anos itu sempat menghancurkan tubuh Ahide juga dan juga sempat mengeluarkan beberapa serangan seperti Jiras, Jogres, dan juga Azeb. Cuma kan Arcana juga langsung memulihkan tubuh Ahide yaitu menggunakan kekuatan Artir Tonoanya. Lalu setelah membiarkan Ahide kabur, di sini Arcana pun sempat menjelaskan apa itu ujian pemilihan suci. Ya, simpelnya itu merupakan ujian yang memungkinkan seseorang untuk menjadi dewa. Nah, ada 8 orang yang terpilih yang juga masing-masing dari mereka itu punya dewanya sendiri. Jadi dewa mereka lah yang sudah memilih mereka untuk ikut dalam ujian itu. Nah harusnya kan sebagai yang terpilih Anos juga punya dewanya sendiri. Cuma Anos saja masih belum tahu siapa dewa yang memilihnya dan untuk tujuan apa. Sedangkan salah satu cara untuk menyelesaikannya yaitu mereka diperbolehkan untuk saling membunuh satu sama lain. Jadi nantinya hanya tersisa satu yang menjadi pemenangnya. Di sini Arcana juga sempat mengatakan untuk lebih detailnya akan dijelaskan di Everest Zeta yaitu di dunia bawah dan Anos diminta untuk datang sendiri ke sana. Tentunya Anos sendiri baru mendengar semua itu dan baru tahu tempat bernama Everest Zeta itu. Jadi simpelnya itu merupakan kuil ilmu pengetahuan dari semenjak zaman para dewa yang saat ini ada di dunia bawah. Karena keberadaannya sendiri memang selalu berpindah-pindah tempat. Soalnya dari dulu di dunia bawah itu ada 3 kekuatan besar yang saling berperang satu sama lain.
Nah, dengan adanya Everest dan Zeta itulah mereka akhirnya membuat perjanjian untuk tidak lagi saling berperang satu sama lain. Tapi semua itu juga saling berkaitan dengan ujian pemilihan suci itu. Setelah Arcana menjelaskan semua itu, di sini Ana sempat bertanya, apa maksud dari pertanyaanmu sebelumnya? Apakah Hide yang menyuruhmu? Cuma Arcana hanya mengatakan kalau aku sedang mencari jawabannya. Ya, episode kali ini pun ditutup dengan perpisahan mereka yang nantinya bakal ketemu lagi di dunia bawah. Oke, waktunya sabar ya. Ada dari Devin 10k dulu ya bang. Oke, thank you Dev. Lalu dari aku ikan volume LN bayang-bayang ada info terbaru bang. Untuk saat ini sih belum ada ya, tapi kemungkinan volume 7-nya bakal rilis di akhir tahun ini. Karena sebelum-sebelumnya seperti itu, thank you bro. Yaitu semua dari Sabria, makasih yang udah donasi. Dan mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Dan jika ada kesalahan, gue minta maaf atau kalian bisa koreksi aja di bawah. Thank you yang udah mampir, sampai ketemu di video lainnya. Salam kuru guys.